Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman 'asa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa misbahuz zullam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal maghfirah. Amma ba'du. Ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, wasma'u anna Allah ta'ala qala bismillahirrahmanirrahim lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla as-salata ma'al jama'ah a'tahu Allahu sittata asya ar-rizqu minal halal wa yanju min azabil qabri wa yuqta kitabahu biyaminih wa yamurru ala sirati kal barqil khatif wa yahshuru ma'an nabiyyin wa banallahu baitan fil jannati min yaqutati hamra lahu arba'una baban. Rawahul Bazari. Allah Ta'ala telah berfirman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk manusia itu ada beberapa malaikat yang memeliharanya, yang mengawasinya dari hadapan dan dari belakang mereka. Dia bekerja atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apabila Allah menginginkan mengazab suatu kaum, tiada yang bisa untuk menghalanginya. Tiada bagi mereka dari selain Allah pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Nabi bersabda, siapa yang sholat dengan berjamaah, Allah berikan untuk orang itu 6 macam. Pertama, rezeki dari yang halal. Kedua, selamat dari siksa kubur. Ketiga, diberikan catatan amalnya dari arah kanan. Keempat, dia melewati sirat bagaikan kilat menyambar. Kelima, dia dikumpulkan bersama para nabi. Keenam, Allah membuatkan rumah untuknya di dalam surga dari mutiara merah. Bagi rumah itu ada 40 pintu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazari. Jamaah wirid dan berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berikut selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Bapak Pengurus, yang dimuliakan ini Mama alim ulama cerdik pandai,
penghormatan yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi jamaah yang berbahagia, dan terima kasih kepada Ustadz protokol. Bapak Ibu, surat Ar-Ra'd nalah dibacakan tadi, ada dua macam pelajarannya untuk awak. Satu, para malaikat di luar rakib atid selalu memelihara awak, selalu memperhatikan awak. Nyo punya shift, ada shift siang, ada shift malam. Diungkapkan iko sehingga kehidupan yang kita jalani go ndak bisa menurut awak sedang. Sebab nanti akan diperlihatkan ke manusia hasil karajonya tuh. Dipantau oleh Allah yang tahu jumlah malaikat tuh. Kalimatnya dalam ayat tuh mu'aqibatun. Mu'aqibat, para malaikat yang selalu mengawasinya, yang selalu mengintai, mengintipnya siang dan malam. Di setiap pribadi kita ada malaikat nan memantau awak tabi matahari sampai tabanam matahari, ada yang mantau. Beko adalah malaikatnya tabanam matahari sampai tabi lo matahari besok. Sehingga aktivitas kita indak lepas dari pantauan malaikat. Orang na indak sadar, orang na indak insaf, di sekolah orang tu rugi nanti. Taraz zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus shalihat fi rawdati jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. De ibu-ibu ada nak dapat surah atau kok dapat ambo lagi hadiahnya umrah. Iya Quran surah A. Dan dapat Ma yang berbinti beliau umrah. Samo Jambo tanggal 27 Juli. Lado anggota Ambo 25. Rencana ya. Nah, ikut nak garar ada yang dapat gratis hadiah umrah. Ada yang dapat? Lah baca lihat Quran. Taraz zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus shalihat fi rawdati jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kok nak dapat tak jadi hadiah umrah tu lah, ditinggal umrah tu. Siko kerugian manusia nanti kalau tidak hati-hati dalam kehidupannya, sebab dipantau oleh para malaikat, bukan hanya rakib dan atid. Kerugiannya engkau lihat nanti hai Muhammad, orang-orang zalim itu mereka musyfiqina, merasa ketakutan. Bapak takui mimma kasabu, dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang ditakutinya wa huwa waqi'un bihim, dia disiksa, dicalian dan Allah siksa. Lalu manusia ketakutan, manusianya yang zalim. Tapi kalau orang beriman, orang beramal soleh, fi raudhati jannah, di taman-taman sorga, untuk mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Itu adalah
fadlul kabir, karunia yang besar. Itu keuntungannya. Nah, kembali pada yang tadi surah Ar-Ra'd ya, setiap kita dipantau oleh malaikat. Beko ada yang mencatat raqib dan atid. Bara jumlah malaikat masing-masing awak yang memantau, Allah yang tahu. Nyo punya shift pagi sampai sore. Beko tabanam matahari, tabiklo matahari disuap. Dalam keadaan lalu pun awak dipantau. Untuk tu sebelum lalu tolong jangan lupa ingat Allah. Kita lah maklum tentang itu. Nah, namun ada kadang-kadang kita nan lupa sunnah Nabi. Sebelum membaca beberapa hadis nanti, setelah kita bangun dari lalu, baca. Misalnya kalau mereka baik jam 4, jam 3 atau lah azan muazin subuh, kan jago sekali baru baca alhamdulillahilladzi ahyana. Baca sekali ya. Kamu baca sekali. Iya. Kau. Dalam riwayat tak mau itu kerajaan Nabi Rupabu. Samparonuan nangok dulu. Apa arti itu? Tuh. Kalau kata, jago dulu sih. Alhamdulillah sih ahyana ba'da mamat. Nah. Iya, samparonon nyawa dulu mulai dari ujung pu kaki sampai ke ujung bunubun. Iya, Bu? Tuh, pas. Ya. Itu sunnah Nabi model tuh. Baru baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Itu setelah mati kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya Allah tempat kembali. Nusyur itu bertebar gitu, bertebar itu dikembalikan. Itu nan sunnah Nabi ya. Dibangun dari lalu awak dak capek baca alhamdulillahilladzi sampai akhir, samporonuan nyawa dulu. Mulai dari ujung kaki sampai ke ujung bunubun, baru syukuri dengan memuji Allah. Awaklah dihidupan balik ke itu dah setelah mati. Jemaah yang berbahagia, itu satu tadi surah Ar-Ra'd. Malaikat selalu mengintip memantau awak. Dan kedua dalam surah itu, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila ada diri-diri dari dalam kaum itu dia merubah. Maknanya dalam suatu kelompok atau kaum masalah bermacam-macam yang dihadapi. Jangankan kaum, pribadi masalah bermacam-macam yang dihadapi. Bahkan bermacam-macam dihadapi karena ada dalam diri manusia maradun, penyakit. Kalau pribadi kebanyakan penyakit manusia hubbud dunya, ghaibah, namimah, tahasud. Kebanyakan mau itu ya. Wailil musallin, melalaikan sholat. Zikrul hasanatil madiyah, menyebut-nyebut kebaikan yang berlalu. Nisyanuz dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah berlalu. Itu kebanyakan. Tapi tidak seluruh manusia. Di Manado yang ada. Kalau itu tidak dirubah dari manusia, Allah tidak akan merubah.
Contoh kedua diri awak. Awak sakit paroi, penyebabnya makanan dan difilter. Kalau tidak dirubah dari manusia, makanan tidak nyosaring, manusia akan taruh sakit paroi. Itu tidak bisa dirubah dari Allah kalau tidak manusia merubah. Dalam majelis ilmu, dalam halaqah ilmu, kan bermacam-macam problem yang dihadapi di manusia. Kalau tidak dirubah di manusia menado di dirinya jatuh, maka dalam majelis ilmu, dalam halaqah ilmu, dalam keluarga, bahkan secara pribadi tidak bisa merubah. Allah tidak akan merubah. Sama aja yang tadi, manusia sekiparui penyebabnya makanan dari sariam. Hujan labe cindu babiannya secerek. Misalnya, hari panen makan durian sekali duduk 10. Abe pun naik tensi, sakit kepala, panek-panek kudua. Awak salah, tidak akan dirubah oleh Allah. Naik asam lambung, lelah, letih, lesu, lemas, lainnya, salah manusia, dan itu tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, segala sesuatu yang berakibat kepada aktivitas manusia, kalau manusia tidak merubah secara aturan agama, Allah tidak akan merubah. Untuk itu ada 5 macam nan perlu kita garis bawahi agar diri kita kok dalam berbagai aspek yang redha Allah dan Rasul bisa berubah. Awak karajo 5 macam kok. 1. Salat. Di salat itu nomor 1 pokok. Terjadi dalam kehidupan manusia dekadensi, inhitat, istilah orang Arab, kemunduran akhlak, etika. Dia ulah ndak sholat, nan ditanam. Dek manusia dak mendatangkan hasil. Padahal lah di karajon kesadualahnya syarat manyarat dan berkaitan jo itu tidak mendatangkan hasil, ada musibahnya. Ini secara agama dia tidak sholat manusia. Wallahu a'lam. Banyak orang sholat tapi saksinya melimpah buah. Mungkin dari segi jumlah banyak, tapi dari segi mutu atau berkah kurang. Abu baca saya ibu, kalau itu contohnya ada di Jakarta Selatan, Pak, seorang hakim nyodape piti 6M. 6M barabuah nolnya. Ayah nol aja payah, Pak. Ndak jadi nyenyak mati dulu. Kan banyak piti 60M ya, bukan 6M, 60M. Daya ini nyenyak mati dulu. Awalnya ditangkap di aparat. Kau baru-baru di televisi. Painyo ke rumah nan terasum, nggak pajarak, bukan di keramaian mana. Nyolatan piti di wawanta dalam peletak kain itu namanya Bu? Abik kain itu 5,5M. Tidak jadinya niat mati. Jadi kembali pada yang tadi Bu, banyak mana dapet mahalado, maha kantang, maha loba, maha sayur pahit, maha sayur manis, maha nelai-nelai lah. Kan banyak terkumpul piti dong. Kalau tidak sholat, ingat keberkahannya boleh dikata tidak ada. Sampah manusia meritukan. Ya. Jadi sholat apalagi kalau dilakukan berjamaah.
Ndak kalau di musala atau di masjid dek berjauhan seketik di rumah. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan, kata Nabi. La tattakhizu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah itu menjadi kuburan. Kalau kuburan apa? Sunyi, ya kan? Ndak ada tanang-tanang tilawatil Quran, ndak ada salat. Nan ada di dalam tu nan tadanganya cekcok. Hari dalam seminggu 6 hari, 7 hari ya. Hari dalam seminggu 7 hari, 6 hari parang, sari nan gencatan senjatanya. Bakok le gencatan senjata nan sari itu karena pak pajanyo pai mancing, pak pajanyo pai buru, pindah disikur pak ya. Pak pajanyo pai main layang-layang, pak pajanyo pai kemabuk menembak. Lah pulang balik beko kopi kurang rasa, kurang gulanya, sayur kurang garamnya, samba kurang ladonya. Oh, naik urekan yang 5. Bapak cako, kok di mana do ya? Sasak lo ango, naik gangguang lo pipi, gadang lo liye, sasak dado, keluar kato-kato. Kato-kato nang keluar. Kato-kato nang keluar bu. Di salat lah ya. Untuk mengatasi problem yang awak hadapi kini kok salat. Mohon ke Allah, minta ke Allah. Apalagi kalau berjamaah. Baca faidah salat berjamaah 6 macam untuk diri awak. Hadis yang mau baca tadi. 1. Dia Allah rezeki dari yang halal. Itu 1. Yang kedua, disalamaikan oleh Allah dari azab kubur. Bagi pertanyaan cilai ke ibu. Tadi ke ibu ini kapak. Dalam Al-Quran dan berkaitan jo azab bara ayat pak di berbagai surah. Ustaz jangan jawab dulu Ustaz. Apa-apa ada tekan awak. Kalau dapat apa-apa hadiahnya wajib bagi yang mampu. Ada yang tak kenal dalam Al-Quran berkaitan jo azab di berbagai ayat dalam Al-Quran. Berjumlah ayat. Beku akan ada di situ azab kubur. Ada yang tak kenal Kalau tidak berarti lupur Pak. 272 ayat di berbagai surah. Berapa banyaknya ayat berkaitan dengan azab? 272 ayat di berbagai surah. Sampai ayat dari 272 itu berkaitan dengan azab kubur. Berarti azab kubur pada. Di antaranya naco awadanga di pagi Jumat. Kecik imam ketika baca ayat sajadah. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Itu ayat berkaitan dengan azab kubur. Dengan melakukan salat berjamaah, Allah akan selamatkan manusia dari azab kubur. Lalu dan ketiga, wa yuqta kitabahu biyaminih. Allah berikan catatan amalnya dari arah kanan. Kalau lah dia gini, Allah nanti catatan amal pribadi awak dari arah kanan di padang mahsyar. Itu perjalanan yang akan ditampuh berikutnya aman, damai, tentram, tidak ada kesusahan. Semalah ni lah tiga ya nan kampe wa yamurru ala sirati kal barqil khatif. Melewati sirat bagaikan kilat menyambar. Setiap pribadi kita nanti nan sering melakukan salat berjamaah di musala, di masjid, di rumah dilanggar. Hikmahnya ke diri adalah ketika meniti sirat capeknya seperti kilat. Istilahnya dalam hadis kal barqil khatif, bagaikan kilat
menyambar. Sebelum naik kau tadi, ibu-ibu ada nama cilik-cilik. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 balenya ada bu, kalau ada yang hafal ya. Allah perlihatkan kepadamu barku kilat, khaufan, untuk merasa takut. Ya tapi apabila tiba kilat, dan ada kilat itu tama'an. Tama'an artinya haram. Kalau ada kilat tiba rasa takut, tiba rasa aro. Aronya kemana? Ari hujan. Tambah wa yunshi'us sahabul asqal, sahabal asqal. Allah jadikan awan itu berat. Lah semua dengan tadi Pak. Ya. Jadi melewati sirat manusia bagaikan kilat menyambar, salah satu faedah dari salat berjamaah. Di dalam hadis kudusi, kita melewati sirat nanti bermacam-macam Pak. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang bajalan lambe-lambe, ada orang yang seperti bajalan orang lari seperti atlet, ada yang sensik mereka di atas sirat tuh. Ada nan merangkak, ada nan parui bamangkuan di situ, di atas jembatan tuh, jembatannya halus ya. Ada nan mode di kebun binatang, hadiqatul hayawanat, hitam bentuknya, mengko-mengkonya. Siapa mau sekarang? Siamaang. Itu ibu-ibu baca aja, siamaang aja. Ya hitam tuh siamang ya. Aduh, kok bila sampai ke Subarang diterima bentuk nan mode itu dek manusia kan ndak ada salat jemaah. Tapi kalau nyo salat berjamaah di rumah, di musala, di mensaji, capek kal barqil khatif, bagaikan kilat menyam lampe. Yang kelima, di kumpulan jo para nabi nanti. Orang yang salat jamaah di masjid, di musala, di rumahnya, nanti di kumpulan jo para nabi. Bara jumlahnya wallahu alam. Dan jale awak ingin mencari Nabi Yusuf, nabi terganteng, Yusuf nanti. Ingin mencari Nabi Sulaiman dan menjadi raja dan menjadi nabi, termasuk nabi terkaya. Istri Nabi Sulaiman siapa? Ratu Balqis. Ratu Balqis itu amaknya jin. Ratu Balqis itu istri Nabi Sulaiman itu amaknya jin. Maka anaknya dijadikan oleh Allah berbentuk manusia, sehingga menjadi istri dari Nabi Sulaiman. Dicari manusia nanti. Nabi yang paling baga Nabi ya? Nabi Musa. Dicari nanti. Nabi Muhammad, kita maklum, kita baca setiap hari kita bara-bara nama Nabi, karena kita sayang ke Nabi Muhammad akan bersobok nanti. Syaratnya nak dapat itu salat lah bara lah limo nang kana. Ampe di ibu bro. Iya, ambo bacon jangan salah catat. 1, dia dia rasa dari yang halal. 2, disalamain dari aja kubur. 3, dia kian catatan amal dari arah ko. Ampe bagaikan kilat menyambar. 5, di kumpulan jauh para nabi. Ya. Kanang lagi Allah buean dalam surga rumah, yang rumah tu dari mutiara merah. Lah masuk sarugo dibuelo rumah dari mutiara merah. Pintunya bara arba'una baban. Sampai puluhan pintu.
Jangankan rumah Allah yang membuat. Di siku ada Pak tukang gini Pak. Mewarisi Nabi Zakaria we. Nabi Zakaria kamu tukang. Kalau sanang ati ahlul bait menempati rumah nalah sudah de tukang jago, berarti tukang jago kan pandai no? Tapi kalau rumah sudah tokok babunyi, itu nah lesanang ahlul bait mengisi rumah tuh, menempati rumah tuh. Kenapa? Tukang ko santiang. Itu baru manusia yang membuat madein manusia. Kalau madein Allah, apalagi dari mutiara merah. Ada ibu-ibu nan pakai mutiara seperti gini. Ndak kawali. Kalau lah masuk sarugo rumah dari itu Allah yang membuat. Syaratnya apa? Sholat berjamaah di bumi itu. Kan mudah untuk dipahami dulu ya. Kembali kepada yang tadi, untuk nak berubah nasib manusia ke arah yang lebih baik, robah diri jo mangarajo yang salat itu tadi ya. Nang kedua lagi nyulimo saudara. Nang kedua lagi memperbanyak doa. Nak berubah nasib manusia menurut Allah dan Rasul redha, ketika di dunia go perbanyak doa. Disambung tanya ibu cako, seseorang nalah baladang lado, mahal lado, ambilnya dalam seminggu baton, bara jumlah pitinya do. Kalau ndak ada berdoa kepada Allah supaya dia berkah, akan tidak berkah. Akan dipandang oleh Allah manusia itu manusia takabur. Ada onde jadi Ustaz. Ada onde. Di situ salahnya. Kalau udah sakit dia jadi Allah nak tetong dah Pak. Cuma dek manusia itu yang kurang, mensyukuri yang kurang. Ya. Mensyukuri yang kurang. Kadang-kadang lah jaleh indak kerajuan. Bahkan itu setan selalu menggerogoti manusia. Jangan jauh-jauh contoh lagi. Nalah biasa tahu kan. Contoh, mana rancak salam ko dibaca assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana cak? Nang ketiga rancak. Bangun itu, celir ibu. Assalamualaikum 10 kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 30 kebaikannya. Tentu rancangan tadi. Cuman kebanyakan awak dibaca senggoma. Assalamualaikum yang. Itu dia. Awak masa assalamualaikum masuk, nyo ndak menjawab Pak. Iya ya berdosa. Awak ndak, awak palo. Nyo berdosa, awak palo. Tapi kalau ada yang mewakili, ndak berdosa dong. Ya. Ada yang mewakili ndak berdosa dong. Ambo baca salam tadi, diwakili di ibu di mungkon dari belakang yang zina misalnya, ndak berdosa lah kang dong. Bang itu, dan di belakang nyuan yang belakang bisi-bisi belakangnya. Enggak ada dosa. Ya. Enggak itu ya. Itu yang murah. Maka lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kembali pada yang tadi yang kedua kerja nan perlu dirubah dari manusia sehingga manusia hidup mendapat keridhaan Allah dan Rasul ya, memperbanyak doa. Apalagi setelah sholat, doa otak ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Minimal doa sapu jagat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina surah Bu. Ayat berapa? Cari silah surah Al-Baqarah. Nah, ya. Apalagi untuk diri awak, contoh di antara contoh dari sekian banyak contoh. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umri wa azabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamati. Itu dalam kitab Mukhtarul Hadis. Ada doa ada. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari bakhil. Mudah untuk dipahami. Dari pamaleh. Wal harab joha kadang. Tuwo na indak baguno. Anan pikun arzalil umur, baru pikun. Aku berlindung dari pikun. Aku berlindung dari azab kubur. Aku berlindung dari fitnah dajjal. Aku berlindung dari cobaan hidup dan mati. Larape doa tu. Alulai amba ulang. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umri wa azabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamati. Ya. Baswawak sih jadi jo, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari bakhil, dari pamaleh, dari tuwo na indak baguno, dari tuwo pikun, dari azab kubur, dari fitnah dajjal, dan dari fitnah hidup dan mati. Larape. Nyo kalau hafal dape kudu. Ya. Kalau takana berarti ndak lupa itu. Ustaz, Iya. kan perempuan kan diwajibkan sholat di rumah. Kan Bukan diwajibkan. Dalam kitab nan basude ambo. Ambo baca salah kitabnya Bu. I'anatut talibin. Ada dalam Fathul Mu'in. Kalau nak membeli Pak Ibu lah ada terjemahannya. Cari pasal salat berjamaah. Nah, dia itu dasarnya ya. Ko nan sunat lebih rancak di karajuan di rumah. Tapi nan wajib lebih afdol di karajuan di masjid atau di musala. Ya Bu. Kalau ndak ada ibu-ibu ke musala kira-kira Pak. siapa sih masalah? Itu dalam kaji nama sujud yang bodoh. Itu kitab yang tadi ya. Alun kitab-kitab yang lain lah. Dia Ustaz Abdul Samad ambo terangah ada gak 5 kitabnya baconya. Dan berkaitan dengan itu. Namun sebagian kita ada nomor prinsip mode itu. Kalau lah punya istrinya, kau di rumah salah sholat ya, aden ke musolanya. Itu kecek suami ke istrinya, sehingga istrinya di rumah saja. Ya, padahal di dalam hadis ada tuh, di dalam kitab ada bentuk yang tadi. Kalau nan sunat memang lebih afdal de ibu-ibu di rumah. Tapi tiba dina wajib lebih afdal berjamaah. Ya Bu. Lah dua ya. Jadi untuk nak berubah manusia ko naru dirubah de dirinya jago berdoa. Apalagi doa yang berdasarkan Al-Qur'an nalah dibaca de Nabi dan Rasul dulu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana. Doa syaru. Gitu. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa syaru. Buat ni yang sen.
Nanti awak jawab. Iya, kan banyak Quran kan doa nala dibaca dari nabi-nabi. Apalah itu? Nah, lah dua ya, mengingat lima waktu. Dan ketiga lagi, karajo kita sehingga Allah merubah nasib awak. Karena manusia tak ada nanda ingin merubah nasib lah. Dan ketiga, berbuat baik dengan kedua orang tua. Syarat nak berubah nasib manusia di dunia apalagi di akhirat kelak adalah babu elo karangai dan babu dorako karangai. Lama lu apa? Di dalam tafsir Al-Azhar juz 28 karangan Buya Hamka, tambahannya di luar apa jama awak. Ado amak jawapa nan sebab dek pernikahan namanya musaharah mintuo laki-laki dan mintuo pedusi. Dek binantu memuliakannya, menghormatinya, sama jawapanya dan namanya. Sianan menganggap sepele mintu laki-laki atau mintu pedusi dek binantu, baik binantu laki-laki atau binantu perempuan, samanya mendurhakai apa atau amaknya nan asli. Ya. Lah dua ya, nan ketiga, jo kakak nan paling kadang. Baik laki-laki atau nan pedusi. Aku lain laki-laki. Itu pengganti nanti bapak. Kok meninggal bapak, iduk lo laki-laki yang paling kadang. De adik nan di bawah wajib secara agama untuk dihormati. Kadang-kadang adiknya, tapi awak ndak ada pak ya. Aku sekedar contoh sana, adiknya kayo, kakaknya indah, deh kakaknya punya pediase. Atau kakak nan pedusi. Nampel yang kadang kakak nan pedusi. Walau laki-laki adik-adiknya wajib dihormati seperti menghormati bague elok kepada apa jamaahnya. Kalau indah apa maka dosanya sama dengan berdosa ke kedua orang tuanya. Warai buatnya aturan agama. Kalau adik awak nak cuah awak kan susah. Kalau kan adik awak tu nak cuah awak tu. Kalau soal dak acuh diajak dulu. Dia nasihat dulu. Ada orang tak bawa pergi polisi namanya. Ya kan macam-macam tuh kau mau baca tadi kau perlu robah. Kalau ndak ke dirobah pak indak mau itu jo kan betul. Nah, ya tak bawa ada istri ya dia nasihat, diajak. Ya kalau ndak dia lah diajak ndak jo berubah itu ndak rapet awak lagi. Iya kan? Nah, ya. Itu lah tiga pak ya. Nan kampe jo guru. Itu dalam kitab menurut Buya Hamka Pak, Tafsir Al-Azhar juz 28. Samo penghormatan awak jo karanggai awak ke guru murid itu Pak. Ama-ama le TK dulu. Samo jambo. SR kan atau SD. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kok nan sampai kuliah itu wajib dihormati, dihargai seperti menghormati bapak jama. Kalau indah pak ingat tidak akan berubah nasib manusia. Allah tidak akan merubah pak. Sebab guru itu adalah bapak rohani. Kalau apa awak itu bapak jasmani dan rohani. Tapi kalau guru bapak rohani. Ampe tambah ampe siapa nunjukan bu? Awak dia kena ilmu. Itu bapak rohani nih. 3 kali ampe guru nunjukan. Nah, itu maka dihormati. Ya. Lah ampe. Ya. Berikut nan karajo kita nak berubah nasib kita kalau ndak Allah tidak akan merubah bersedekah. Apalai sabantalai haji masuk kita bersedekah daging. Istilahnya adhiyah, kurban. Baginan mampu, baginan sanggup. Ya. Kok mampu awak, kok sanggup awak sesuai jo ketetapan panitia coba. Kalau tidak menerima sedekah gizi
dari nan berkorban. Dan infak, wakaf, sedekah nan wajib, zakat fitrah, zakat arato, zakat gaji. Nah, itu adalah untuk nak merubah nasib manusia. Allah akan merubah kalau mode itu. Infak, wakaf, sedekah. Kok dikaitkan juara to? Namun yang disodakan kan tak ada to, ada kekuatan, ada ilmu. Dalam hadis, man kana lahu malun falyatasaddaq bi'ilmihi bimalihi. Siana nado arato, sedekah jarato. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Siana nado ilmu, sedekah ilmu. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siana nado kekuatan, sedekah kekuatan. Mungkin kekuatan pikiran. Terus disiko pengurus awak berpikir banyak rami jamaah, banyak lapang, dek pengurus anak rami jamaah kecek pengurus melalui orang-orang yang dermawan, beliau to cie, beliau to duo, sehingga nan dari lima kampung, nan dari kepala kota dijapui joto dianta joto, yo, anak dake mentunjo, nandake kalau ndak sempat naik to jalan kaki sila. Kau nak jalan kaki goncang mereka. Aja ngomelon anake. Jalan kaki itu punya hikmah. Iya bu. Satu langkah menawak langkahan 10 kebaikannya. Kalau ikhlas. Nah, ibu-ibu nanjapui joto nanta joto ada nan tahu bara roda auto tu berputar dari tampe awak ke siko. Ada tahu? Nak tahu tu kan? Allah sajalah yang tahu. Itu namanya dek pengurus nyosadakahan ikonya kan. Anak sanggup yang mampu. Ado dilakukan dek manusia nama itu, insya Allah Allah akan merubah nasib manusia. Lah ampe yo nan kali mulai. Ambulang dari awal. Satu salat, lah itu dicatat. Kedua berdoa. Ketiga abu baik karang tua. Ketiga tu ya. Nang kampe bersedekah. Ulang lihat. Salat, berdoa, berbuelo karang gaib. Alun lah isim itu baru. Babuelo karang gaib. Mortigo lah babuelo lah catat itu. Nang kampe le bersedekah. Ambulang melihat jaragun catatnya. Salat, berdoa, berbuelo karang gaib, bersedekah nang kampe. Bukan. Itu berkaitan dengan jorang gaib. Urang gaib, mintuo, itu tadi kakak, guru, itu keterkaitannya. Lah bu, dan kali mulai perbanyak silaturahmi. Dengan memperbanyak silaturahmi, nasib manusia kok salamoko terjadi kemunduran, dekadensi namanya istilah anak-anak wak nyu akan naik kate. Tuh. Jan perbanyak qati'ur rahim, pemutus tali silaturahmi. Banyak silaturahmi, hubungan kasih sayang, mulai dari keluarga, karib nandake, karib nan jauh, jiran atau tetangga, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dengan mempererat silaturahmi, nasib manusia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nak ada nampak na 5 macam kok, menurut ayat, menurut hadis dihimpun oleh para ulama, salat, doa, berbuelo karang gaib, bersedekah, anang kalimo, silaturahmi tadi ya, maka nasib manusia indah ke berubah. Allah tidak akan merubah dipadiase dari Allah muda itu. Sementara manusia menginginkan agar keadaan manusia tetap berubah. Jan aspalasa filin. Gitu nah. Ado
terangkat derajat manusia sesuai dengan amaliyah manusia. Itu secara gari-gadang maingat menimba waktu. Ibu-ibu lah banyak tanya tadi Pak. Apa-apa ada yang kita tanya dari nalah ambo sampean atau nalain. Kalau dapet ambo jawab, kalau tidak tak janji dulu. Iya Pak. Salam tadi Ustaz. Iya. Biasanya tamu itu datang mengucapkan salam. Kamu itu non muslim. Apa wajib dia? Kalau itu nyu ada riwayatnya jo panjang. Ambo tunjuk saya surenya dulu ya. Surah Al-Mujadalah ayat 10 ayat sabaleh itu dulu ya. Mujadalah ayat 10 ayat sabaleh. Itu dasarnya riwayatnya Medeko. Pada suatu kali di Madinah dulu tiba orang Yahudi ke Nabi Muhammad. Lalu kecil orang Yahudi itu assalamu alaika. Assalamu alaika. Sahabat mendengar waalaikumsalam. Itu jawaban sahabat nan dua. Nyu kira ada sahabat situ. Lah dijawab dek sahabat, kata Rasul ke sahabat, sahabat ambo, jawabannya cakep. Dijawab dek sahabat, ada di dalamnya waktu itu Muaz bin Jabal, waalaikumsalam. Kecek Rasul itu orang Yahudi baca salam kawa assalamu alaikum, artinya kecelakaan atasmu. Jawabannya de awak alaikassamu, atasmu kecelakaan. Itu jawabannya. Itu satu. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecek orang Yahudi kini. Jawabannya dia awak waalaikumsalam, hanya singgo itu. Kini kan orang banyak yang berkedok ya. Ambo mendengar mana televisi dulu. Menterinya kini Pak Luhut Penjahitan. Menteri ya. Tu tapik mana? Salam kau. Salam beliau tu. Beliau orang Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak mendengar muslim muslimat waalaikumsalam, hanya sungguh itu. Warahmatullahi wabarakatuhnya itu untuk orang beriman dan beramal saleh. Iya ya. Iya. Di ibu-ibu dia lah tanya tadi, dah ada lah ibu ya. Itu maaf kami produksiku kebanyakan masuk neraka Ustaz. Jan putih asa ibu, insyaallah indah. Laki-laki juga sekete. Insyaallah enggak. Kalau mau kaji itu panjang bu. Ya, tapi intinya awak tidak boleh tayas, tidak boleh putus asa, beramallah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah akan dibalas oleh Allah sesuai dengan janji-janji Allah. Akan dimasukkan ke dalam surga. Dan tadi sih ini bu, salat berjamaah secara utuh tadi bu. Lalu nelayan-nelayan semuanya akan tabaw nelayan mereka kan. Allah masukkan manusia ke dalam surga. Lah masuk dalam surga dibuatlah rumah dari mutiara merah. Kemudian punya pintu lo sampai puluh. Awak di rumah di dunia kan ada punya pintu rumah awak sampai puluh. Kenapa lihat sampai 5 ya? Itu masuk pintu WC itu. Tapi di dalam surga sampai puluh pintu pada tangkuan nikmat. Hanya dia mengerjakan salat berjamaah secara utuh. Sebab pengembangan lain mereka akan ada. Itu barangkali mengingat menimba waktu, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkat untuk ambo yang maulah, untuk jemaah yang mendengar. Banyak maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minallahir ridha wal inayah, wallahu muwafiq bi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih dan ucapkan kepada Ustaz. Semoga yang disampaikan menjadi yang bermanfaat, barokah, dan wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa.
juga kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan juga sebagai pemberitahuan bagi Bapak Ibu yang sempat untuk makan bersama di bawah, silakan. Kalau yang nggak sempat nggak apa-apa, tapi kalau sempat kita ada makan bersama di bawah, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.